Hai guys, selamat datang kembali di channel Materi Sejarah. Selamat menikmati. Jangan lupa klik subscribe di sini ya. Oke, jangan lupa tombol lonceng, like, comment, dan share. Sekali lagi, kamu subscribe dulu tombol merahnya, klik loncengnya, like, comment, dan share. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya di channel Materi Sejarah. Hari ini kita akan membahas untuk kelas 11 ya, perlawanan rakyat terhadap pendudukan Jepang. Nah, bagaimana perlawanan ini terjadi? Tentunya karena apa? Karena kesewenangan Jepang, ketidakadilan yang dilakukan oleh Jepang yang awalnya katanya ingin menyelamatkan Indonesia, ingin mengaku sebagai saudara tua, tapi mau tidak mau ya ternyata Jepang pun mempunyai niat yang sama ya, tetap menyengsarakan rakyat waktu itu. Baik, kita akan lihat bagaimana di sini perlawanannya. Yang pertama adalah perlawanan di Singaparna. Nah, kita nanti ada beberapa perlawanan ya. Di sini adalah perlawanan Singaparna. Oke, perlawanan Singaparna ini dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa. Perlawanan ini muncul akibat apa? Ya, akibat kewajiban saya kira yang sangat menyinggung umat Islam. Kita tahu saya kira itu adalah membukukan badan seperti ruku ya. Otomatis kalau kayak gitu kita seperti menyembah ya. Saya kira itu kewajiban menyembah, kita seperti ruku, membukukan kepada matahari ya. Karena kita tidak, umat Islam menyembah Allah gitu ya, bukan menyembah matahari. Jadi sangat bertolak belakang dengan ajaran dari Islam ya. Jadi Kiai Haji Zainal Mustafa ini mengawali perlawanannya dengan memboikot seluruh kebijakan Jepang. Jadi dia tidak mau ikut ya. Pada awal Februari 1944 Jepang mengutus pasukannya untuk berunding dengan Kiai Zainal Mustafa. Jepang memutuskan menggunakan kekerasan karena tidak ada kesepakatan. Jadi akhirnya memutuskan dengan jalan kekerasan sebagai upaya untuk mengakhiri perlawanan Kiai Zainal Mustafa. Pertempuran tanggal 22 Februari ya 1944, Kiai Zainal Mustafa berhasil ditangkap dan dibawa ke Tasikmalaya hingga akhirnya dihukum mati di Ancol, Jakarta. Nah, meskipun demikian kita harus lihat ya bagaimana seorang Kiai Haji Zainal Mustafa itu memegang ideologinya, keyakinannya bahwa yang namanya sekir itu haram, tidak boleh dilakukan seperti itu ya. Nah, itu yang terjadi di perlawanan di Singaparna. Nah, selanjutnya, nah ini sekarang kita di perlawanan di Aceh. Tadi di Singaparna, sekarang perlawanan di Aceh. Tokoh perlawanannya ada dua, yaitu Tengku Abdul Jalil dan Teguh Hamid. Latar belakangnya sama ya, yaitu menyoal tentang bagaimana penerapan Seikirei ya, Seikirei seperti itu yang diterapkan pemerintahan Jepang. Dan yang kedua adalah kesewenangan pemerintah pendudukan Jepang terhadap Romusa. Romusa tahu kita adalah sistem kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang. Nah, akhir perlawanannya adalah Abdul Jalil meninggal dalam pertempuran ya, dalam mati syahid dia lah, meninggal secara syahid dalam pertempuran tanggal 13 November 1942. Sedangkan pasukan Teguh Ahmad menyerah karena Jepang mengancam akan membunuh para keluarga pemberontak jika tidak mau menyerah. Nah, mau tidak mau di sini menunjukkan bahwa ya mau tidak mau di sisi lain ada dilema keluarga ya. Akibat dari yang pertama, ketika meninggal perlawanan masih lanjut. Meskipun tokohnya meninggal perlawanan masih lanjut, tapi kalau menyoal soal keluarga ya akhirnya Teguh Hamid menyerah kepada Jepang, yaitu mengakhiri yang namanya perlawanan di Aceh. Selanjutnya adalah perlawanan di Indramayu. Nah, perlawanan ini berlangsung April sampai Agustus 1944. Perlawanan ini dipicu oleh kewajiban menyetor sebagian hasil padi kepada Jepang dan pelaksanaan Romusa. Nah, mau tidak mau Romusa lagi. Itu Romusa ya, bagaimana Romusa itu sangat menyengsarakan rakyat. Apalagi kan Indramayu adalah daerah penghasil padi juga ya. Nah, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas yang mana petani itu hanya memiliki 40%, sedangkan 30%-nya diserahkan kepada Jepang, 30%-nya disimpan di lumbung padi desa. Otomatis dengan kebijakan seperti itu, apalagi mayoritas
di sana adalah petani, sehingga memberatkan ya bagi rakyat Indramayu, yang akhirnya rakyat Indramayu melawan. Nah, dalam perlawanannya rakyat Indramayu menggunakan senjata tradisional ya. Sasaran pertama tertuju pada penguasa desa yang dianggap sebagai kaki tangan Jepang. Nah, Jepang meminta salah seorang pemuka agama bernama Kiai Abbas untuk menengahi antara Jepang dan pelaku perlawanan. Dengan cara tersebut, perlawanan rakyat Indramayu berhasil ditumpas Jepang. Nah, akhirnya mereka berujung ya damai akhirnya, karena mampu ditengahi oleh yang namanya Kiai Abbas. Nah, memang sangat merugikan ya yang dilakukan oleh Jepang, soal bagaimana petani hanya mendapat 40%, udah mah gitu harus juga ada kewajiban untuk pelaksanaan rumusan. Nah, selanjutnya adalah perlawanan di Blitar. Nah, kalau tadi di Aceh, Sekirei, di Tasik, Jenderal Mustafa Sekirei, di Indramayu soal rumusan, dan di Blitar ini sama sebenarnya, yaitu tentang bagaimana penderitaan rakyat seorang Indonesia melihat bagaimana rakyatnya menderita gitu ya. Tetap tentang rumusan, pelaksanaan rumusan yang tidak sesuai dengan cita-cita atau pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan, sangat menyengsarakan rakyat. Akhirnya ya mau tidak mau para pasukan peta pun akhirnya memberontak. Nah, di sini pertempuran terbuka antara pasukan peta dan pasukan Jepang meletus pada tanggal 29 Februari 1945. Di bawah pimpinan Supriyadi dan Muradi, pasukan peta membangun benteng pertahanan di Gunung Kawi dan distrik Pare. Untuk menumpas perlawanan, Kolonel Katagiri mengadakan kesepakatan bahwa pasukan peta yang terlibat perlawanan tidak akan dibawa ke pengadilan militer ya, asal kembali ke asrama. Tetapi Jepang mengingkari kesepakatan. Jepang melucuti senjata pasukan peta. Jepang akhirnya menjatuhkan hukuman mati terhadap beberapa pemimpin perlawanan peta. Ya mau tidak mau ya militer, mereka punya latihan militer. Tapi yang kita lihat di sini adalah bagaimana Jepang ingkar janji ya, dia tipu muslihat, ujung-ujungnya tidak mampu mengalahkan, akhirnya dibujuk untuk menyerah, untuk berundi. Nah, tapi akhirnya ya ditangkap dan akhirnya dihukum mati. Berakhirlah perlawanan peta. Nah, ada juga yang perlawanan di Kalimantan ya, perlawanan dipimpin oleh Pangsuma. Nah, kita tahu Pangsuma ini adalah salah satu bandara di Kalimantan ya, yang diabadikan oleh menjadi nama bandara. Yaitu adalah diambil dari siapa? Dari tokoh yang bernama Pangsuma, salah satu tokoh yang memiliki pengaruh cukup besar di kalangan suku Dayak. Alasannya apa ya? Itu alasannya karena dipicu oleh aksi rekrutmen mata-mata yang dilakukan Jepang terhadap penduduk lokal. Nah, akhirnya Pangsuma dan pengikutnya melancarkan perlawanan terhadap Jepang dengan taktik perang gerilya dan memanfaatkan keuntungan alam. Ya, di sana akhirnya Pangsuma melawan Jepang. Nah, itu kalau dari Kalimantan. Sekarang kita lanjut ke perlawanan di Papua. Ini adalah perlawanan terakhir ya, di bahasan tentang perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan rakyat Papua, perlawanannya diawali gerakan Koreri yang muncul di Biakarakan ini dipimpin oleh Rum Korem. Rakyat Biak memilih melakukan perlawanan dengan strategi gerilya ya. Dengan strategi ini mereka mampu merepotkan Jepang yang tidak memiliki pengetahuan terhadap alam Papua. Oh, bukan hanya Jepang ya, bahkan kita sendiri kalau lihat Papua sekarang kita tidak tahu bagaimana medannya. Apalagi ada Papua ini hutannya sangat lebat gitu. Salah satu hutan yang sangat lebat di Indonesia gitu ya. Dengan kondisi itu mereka pasti kewalahan untuk menghadapi perlawanan rakyat Papua seperti itu. Nah, selanjutnya perlawanan dilanjutkan di Yapen Selatan di bawah pimpinan Silas Prapare. Silas Prapare kita tahu ya, nanti ke depan mungkinnya kita akan membahas bagaimana ketokohan Silas Prapare, orang yang memang mempertahankan nanti ketika Indonesia merdeka, dia yang salah satu ingin mempertahankan kemerdekaan dan juga ingin bergabung dengan Indonesia, karena tahu ketika Indonesia merdeka, Papua ini dia belum masuk ke Indonesia ya. Tapi dia ditangguhkan 1 tahun ketika perjanjian konferensi Meja Bundar. Nah, itu adalah Silas Prapare. Nah, pada perlawanan ini mereka mendapat bantuan persenjataan dari pasukan sekutu. Berbekal keuletan, rakyat Papua berhasil mengusir kedudukan Jepang dari bumi Cendrawasih seperti itu. Nah, itu ya perlawanan
yang ada di Indonesia terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Jepang. Nah, itu saja yang materi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Nanti kemarin kita telah membahas bagaimana dampak ekonomi ya, kehidupan sosial, ekonomi, budaya di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Nah, sekarang kita lihat dengan kondisi seperti itu, ternyata ada juga perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk melawan penindasan yang dilakukan oleh Jepang. Itu aja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.